dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Salam semuanya, selamat malam. Kembali lagi kita di Renungan Malam Persekutuan Spanesi dan saya Shalana Anastasia. Sebelum kita masuk dalam renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa penuh kasih, Tuhan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami dapat mendengarkan lagi Tuhan renungan pada malam hari ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati hati, telinga, dan pikiran kami sehingga apapun yang kami dengar dapat kami praktekkan dan kami dapat memahami dengan betul apa yang Kau sampaikan Tuhan melalui firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk renungan pada malam hari ini sebenarnya saya membawakan sedikit kesaksian saya tentang teguran yang saya dapat. Teguran ini sebenarnya saya dapat kemarin hari Sabtu malam. Itu saya lagi santai aja di kamar sambil dengerin lagu. Lagu yang saya dengerin tuh lagu sekuler, bukan lagu rohani. Lagunya Martin Garrix featuring Bebe Rexha yang judulnya In the Name of Love. Pasti teman-teman pada tahu lah ya. Dan mungkin teman-teman juga udah pada tahu banyak banget konten kreator Kristen yang juga sering pakai lagu ini. Itu untuk menggambarkan kasihnya Kristus kepada anak-anaknya. Apalagi di bagian lirik yang You bring me back to life and it's all in the name of love. Kurang lebih seperti itu ya liriknya. Dan waktu di lirik itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya nangis. Terus saya teringat satu ayat dari Kolose 2:20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Nggak tahu kok bisa saya tiba-tiba keinget sama ayat ini. Cuman waktu saya lagi menangis, saya tuh ngerasa tertuduh. Saya merasa tertuduh, akhirnya saya matikan lagu itu. Saya ambil waktu tenang, saya sambil berpikir, sambil berdoa kayak pertanyaan saya ke diri saya itu, kok bisa ya Ril? Kayak kok bisa ayat ini teringat ke kamu? Terus dan kenapa ayat ini tuh kayak seolah-olah juga lagi terjadi gitu sama hidup saya. Karena seperti yang teman-teman tahu, saya habis menyelesaikan sekolah pemuritan saya. Dan kebetulan saya baru dibaptis di sekolah pemuritan itu juga. Cuman belakangan ini saya ngerasa kayak baptisan yang saya alami itu cuman sekedar baptisan aja. Saya nggak benar-benar menghidupi baptisan itu. Dimana baptisan itu sendiri kan memang berarti kita sudah mati, meninggalkan kehidupan lama kita dan kita masuk kehidupan baru kita, dimana berarti kita sudah mematikan roh kita, matikan daging kita dan kita akan hidup dalam roh, akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Bener kan? Cuman kenapa akhir-akhir ini kok justru saya hidup serupa dengan dunia, bukan serupa dengan Kristus? Akhirnya di situ saya coba untuk nggak mikir, tapi saya benar-benar ambil waktu tenang, saya berdoa. Tuhan kasih saya ayat lagi masih di Kolose pasal 3 ayat 1-3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Lalu lanjut di ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Waktu saya baca ayat ini lagi sambil saya berdoa, ambil waktu tenang itu, saya masih nangis.
Oh, saya tahu jawaban saya di sini. Saya belum benar-benar mematikan kedagingan saya. Di situ saya masih menjadi satu dengan kedagingan saya. Dan saya rasa saya belum mampu, belum bisa untuk benar-benar mematikan kedagingan saya waktu itu, karena ya kita semua tahu untuk mengikuti Yesus itu kita harus memikul salib kita sendiri, dan itu tidak mudah. Sama seperti di sini, mungkin saya tidak melakukan beberapa hal seperti penyembahan berhala, kenajisan atau apalah itu. Saya tidak melakukan itu, tapi yang masih sering kita lakukan, marah, geram, kata-kata kotor seringkali keluar dari mulut kita, seperti yang Kolose dibilang. Dan saya masih sering punya problem di area itu. Jadi ini juga PR untuk saya, dan mungkin juga untuk teman-teman yang lain yang struggle juga sama hal-hal ini. Kayak aku udah dibaptis tapi hidupku masih gini-gini aja. Mungkin yang belum dibaptis bukan berarti kalian gak bisa mematikan kedagingan kalian saat ini juga, tapi ini PR kita masing-masing, gimana kita bisa mengontrol diri kita, gimana kita bisa memberikan semua kehidupan kita ke Tuhan, agar Tuhan yang mengontrol hidup kita, sehingga kita bisa benar-benar mematikan kedagingan kita dan lebih lagi mempertajam roh kita. Setuju? Kalau misalnya setuju, mari kita terus praktekkan ini bersama-sama, sehingga kita benar-benar bisa semakin lagi bertumbuh dalam Kristus, bisa juga semakin lagi serupa dengan Kristus, sehingga kita benar-benar dapat menjadi anak-anak Allah yang mulia. Kita benar-benar harus mematikan kedagingan kita dan terus mempertajam roh kita sebagai remaja-remaja Kristen yang pastinya takut akan Allah. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan terima kasih atas renungan pada malam hari ini. Bapa terima kasih atas peringatan dan teguran yang selalu Kau berikan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat terus melihat Engkau Tuhan, dan kami tetap dapat terus menjadikan Engkau sebagai fokus dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Engkau dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus mengajar kami, yang terus menuntun kami, sehingga kehidupan kami benar-benar berserah kepadamu, sehingga kehidupan kami juga benar-benar diambil alih oleh Engkau Tuhan. Kontrol kehidupan kami hanya di bawah otoritas nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah Kau lakukan kepada kami, atas segala sesuatu kebaikan dan kasih Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Nama-nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.